Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video, izinkan saya membaca quotes dari Bung Karno. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, yuk kenalan sama kelompok kami. Yang pertama ada Herdi Kurniawan absen 14. Kemudian ada Nasim Mardan absen 19. Dan kemudian ada Nurul Latifah absen 21. Yang pertama adalah konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ada 3 periode yang akan kita bahas dalam kali ini, yaitu periode pengusulan Pancasila, perumusan Pancasila, dan pengesahan Pancasila. Yang pertama adalah masa pengusulan Pancasila. Nah, benih nasionalisme itu sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa menghadapi penjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda, merupakan momen perumusan diri bangsa Indonesia. Nah, perlu kita ketahui nih, bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni. Yang kedua adalah masa perumusan Pancasila. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yakni Muhyiddin, Soekarno, dan Supomo dengan masing-masing usulan mereka. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang untuk menampung usulan-usulan tokoh tadi. Ini sebenarnya masih yang kedua, yaitu masa perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juni disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di situ terdapat rumusan Pancasila. Naskah awal Piagam Jakarta tadi kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945. Ini merupakan naskah Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945. Di alinea keempatnya terdapat naskah Pancasila. Ketika para pemimpin menyiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia yang disebabkan dengan taklukan Jepang terhadap sekutu. Hal itu ditandai dengan jatuhnya bom di kota Hiroshima pada 6 Agustus. Kemudian, sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus dan mulai bersidang 19 Agustus. Yang ketiga adalah direncanakan Indonesia merdeka pada 24 Agustus. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus yang memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus. Hal ini menyebabkan Indonesia diambil alih oleh sekutu. Berikutnya, masa pengesahan Pancasila. 15 Agustus 45, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kemudian terjadilah penculikan Rengas Dengklok oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Berikut adalah naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Bung Karno. Pada 18 Agustus 45, diadakan sidang PPKI yang menghasilkan beberapa keputusan. 1. Mengesahkan UUD 45. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Yang 3. Membentuk KNIP. Rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan Piagam Jakarta, yaitu pada sila 1 diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. C. Sumber dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang sejak zaman kerajaan dahulu. Sumber sosiologis. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satunya adalah gotong royong. Sumber politik.
Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan demokratis dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana sila keempat. D. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila mengalami pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilainya. Pada masa Soekarno, terutama 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada masa Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respect dengan Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Tantangan terhadap Pancasila adalah meletakkan nilai-nilainya tidak dalam posisi yang sebenarnya, sehingga menjadi menyimpang. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grundslag karena merupakan alasan filosofis berdirinya suatu negara di mana setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Setelah itu, ada juga Weltanschauung. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, mengandung nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. 1. Mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Yang ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku akan menemukan 5 butir mutiara yang indah. Ini dikatakan oleh Soekarno sendiri. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komentar ya. Terima kasih.